Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam lindungan dan rahmatnya dan selalu dijaga, diberikan kesehatan. Oke, saya Nova Wilianita, MPD, dosen dari Sekip Asia Riau, mata kuliah strategi pembelajaran pendidikan anak usia dini. Baik ibu-ibu, saya mengampu mata kuliah di semester 4A dan 4B gitu kan. Untuk kelas 4A mungkin sudah berlangsung sudah sampai 6 pertemuan, dan minggu ini kita masuk 7 pertemuan. Nah, saya harapkan di 4B itu juga kita akan melangsungkan, walaupun kita tidak dapat tatap muka, tapi saya sudah menge-share RPS-nya. Yang pertama itu kita menjelaskan tentang bagaimana hakikat pendidikan dan pembelajaran di TK, kemudian karakteristik perkembangan anak usia ini, pembelajaran yang berorientasi pada perencanaan pada pembelajaran di TK, kemudian strategi apa yang harus kita gunakan, bagaimana cara kita memilih strategi-strategi yang pas. Nah, sekarang ini kan masa pandemi virus corona COVID-19, jadi ada beberapa strategi yang perlu kita pelajari untuk pembelajaran online gitu kan. Yang pertama, kita sebagai pendidik itu harus bisa menyiapkan waktu, harus ada roster kegiatan kita, kegiatan yang penting kita menyiapkan dulu RPPH-nya. Kemudian kita bisa men-share itu lewat WA grup orang tua, agar tetap pembelajaran itu berlangsung sesuai dengan aspek perkembangan anak. Ingat ya, berarti ada 6 aspek perkembangan anak yang sudah harus kita jelaskan kayak gitu ke masing-masing setiap individunya. Kemudian metode penilaian ini bisa ibu sampaikan kepada orang tua. Kemudian dari hasil pekerjaan anak ibu bisa menyiapkan. Nah, seharusnya sebaiknya di rumah itu ibu sudah menyiapkan rancangan penilaian untuk anak, agar setiap orang tua yang mengirimkan hasil karya anaknya, hasil kinerja anaknya tak bisa langsung ibu kerjakan gitu. Misalnya dia menuliskan atau memberikan gambaran hasil kerja anaknya, hanya membuat tomat gitu kan, gambar membuat tomat, atau misalnya anak udah bisa menulis angka atau menulis huruf yang baik dan benar dengan tulisan individu itu sendiri gitu kan. Ibu udah bisa menilai, oh iya anak ini perkembangannya sudah bagus, sudah meningkat, sudah baby, sudah MB gitu kan, atau mulai berkembang gitu kan, atau berkembang sangat baik seperti itu. Nah, ibu harus menyiapkannya. Kemudian strategi yang ibu berikan secara online itu seperti apa? Kalau untuk POK sendiri kan TVRI kan sudah menyiapkan itu bahan-bahannya yang harus kita siapkan gitu. Misalnya dengan oleh TVRI kan ada videonya, ada cerita seperti itu. Kemudian orang tua diminta menemani si anak kayak gitu kan, minta menemani anak. Kemudian si anak itu bisa mana yang sifatnya yang baik gitu kan, dengan mendengarkan dari sebuah cerita tadi seperti itu. Kemudian strategi itu pembelajaran itu berpusat pada anak gitu kan. Nah, anaklah yang aktif gitu kan. Kalau kita tahu sebelumnya itu kita memiliki pembelajaran pendekatan saintifik gitu kan. Kemudian bagaimana cara pembelajaran melalui bermain, bercerita, berdongeng kayak gitu. Kemudian bagaimana strategi pembelajaran terpadu. Nah, untuk itu saya harapkan masing-masing mahasiswa kan mungkin sudah ada sosialisasi dari pendidikan gitu kan, dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini gitu kan. Nah, saya harapannya ibu-ibu bisa membuat video tentang strategi pembelajaran apa yang diterapkan di sekolah ibu. Nah, videonya dalam bentuk durasi
3-5 menit Ibu kirimkan ke saya. Jadi Ibu ceritakan bagaimana strategi pembelajaran Ibu selama masa pandemi COVID-19 ini. Saya harapkan kita akan membuat kelasnya menggunakan aplikasi Edmodo dan menggunakan WhatsApp Group. Pastikan Ibu membayar, mengisi KRS, dan mengikuti setiap pertemuan, aktif dalam pertemuan perkuliahan dalam bentuk WA Group atau dalam bentuk aplikasi Edmodo. Oke, terima kasih. Semoga kita semua dalam lindungi Allah SWT dan diberikan kesehatan, dilimpahkan rahmat dan rezekinya. Amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.